Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan masuk dalam ibadah Pelkat PKP yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari ini pembacaan Alkitab terambil dari kitab Imamat pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun sebelumnya kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan yang menjadi kekuatan serta perlindungan kami. Puji dan syukur ya Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh dan akan melaksanakan ibadah Pelkat PKP saat ini ya Tuhan, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan bersama dengan kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, dan biarlah kami dapat melakukan firman ini di dalam setiap kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan demikian. Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya, "Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian Maha Kudus, dan Tuhan memberikannya kepadamu supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan Tuhan? Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus. Bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus seperti yang telah kuperintahkan?" Lalu berkatalah Harun kepada Musa, "Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan Tuhan. Tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh Tuhan?" Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Imamat adalah kitab yang menceritakan atau menyampaikan tentang aturan serta tugas dari para imam. Tugas daripada imam yang disampaikan secara turun-temurun, dan pada pasal yang ke-10 ini kita bersama-sama melihat bagaimana peran Itamar serta Eleazar dalam memberikan atau mempersiapkan persembahan korban bakaran bagi Allah. Dalam proses ini, Musa sebagai pemimpin, ia melihat atau memperhatikan dengan teliti atau dengan seksama cara kerja dari anak-anak Harun
ini. Musa memperhatikan agar tidak terjadi kesalahan di dalam mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang ditakutkan atau apa yang dikhawatirkan oleh Musa akhirnya terjadi juga. Itamar dan Eleazar melakukan kesalahan. Mereka tidak memakan kurban bakaran di tempat yang kudus. Kita bisa lihat dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-17. Dan Musa pun menegur mereka dengan tegas kepada kedua anak Harun tersebut. Tetapi keadaan pun menjadi lain atau menjadi cair saat Musa mendengar penjelasan dari Harun. Kita bisa lihat di dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-19. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang pemimpin, kita tahu bahwa ibu-ibu adalah sebagai pemimpin juga. Kita pun diminta untuk menerapkan kedisiplinan bagi anak-anak kita. Dan tentu diharapkan untuk bersikap tegas. Maksudnya atau mengapa? Bukankah ibu-ibu menginginkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang berbakti, anak-anak yang dengar-dengaran dan bijaksana? Maka kita harus menerapkan aturan dalam kehidupan keluarga atau kehidupan di dalam rumah tangga, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipatuhi. Sebagai seorang pemimpin, kita harus tegas, tapi harus dengan kerendahan hati juga. Mengapa harus rendah hati, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Sebagai seorang pemimpin, kita harus mendengarkan pendapat serta alasan mereka sampai mereka membuat kesalahan. Ketegasan dan kedisiplinan harus diikuti oleh sikap rendah hati, agar apa yang hendak kita sampaikan kepada anak-anak kita dapat diingat dan dapat diharapkan dengan baik dan dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak kita, sehingga dalam segala persoalan dapat teratasi dengan baik. Mari kita pun menerapkan sikap tersebut dalam keseharian kita bersama rekan-rekan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tadi dikatakan ibu-ibu juga sebagai pemimpin dalam keluarga, dan ibu-ibu dikatakan sebagai pemimpin di dalam diri sendiri. Dan sebagai seorang ibu tentunya harus mampu agar dapat untuk bersikap tegas terhadap sesama, apakah itu terhadap teman kita dan lain-lain, atau sesama rekan
PKP pada khususnya, ketika mereka melakukan hal-hal yang kurang baik atau kesalahan, namun ketika ketegasan itu kita nyatakan, tentu yang harus ditampakkan juga adalah kerendahan hati. Maka dengan demikian mereka memulai menyadari akan kesalahan mereka dengan permohonan maaf. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan kita pada sore hari ini ada dua hal yang mau disampaikan, bahwa yang pertama, dari sudut pandang di dalam keluarga tercermin bagaimana wibawa seorang ibu sebagai pemimpin yang tegas dalam membimbing, mendidik, dan mengarahkan anak-anak dalam rumah tangga atau dalam keluarga, namun tetap dalam kerendahan hati. Yang kedua, dalam sudut pandang bersosialisasi di dalam lingkungan bersama dengan ibu-ibu yang lain, khususnya dalam pelayanan sebagai sesama anggota PKP. Tentunya dibutuhkan juga untuk saling mengingatkan dengan ketegasan yang dimiliki oleh masing-masing, akan tetapi juga harus diikuti dengan kerendahan hati. Dalam persekutuan ini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini ketika kita merenungkan firman Tuhan, di dalamnya kita mencoba untuk mengajak ibu-ibu yang lain, mengingatkan kepada ibu-ibu yang lain untuk terus taat dan bertekun di dalam persekutuan, walaupun dalam ibadah kita masih dilakukan di rumah masing-masing, tetapi disinilah kita diuji untuk ketekunan dan ketaatan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Pelkat PKP semakin jaya di masa yang akan datang, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.